Sobat Logisician, kembali lagi dengan Minlog, Mimin Logistik. Dalam video kali ini, Minlog akan membahas tentang manajemen pelabuhan. Selama ini, kamu pasti mengetahui bahwa pelabuhan adalah tempat datang dan perginya kapal. Namun, pernahkah kamu berpikir bagaimana bentuk manajemen pelabuhan? Mari kita simak video berikut ini. Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai logistik maritim yang mendukung perdagangan lintas laut global antar negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, atau tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, beserta kegiatan penunjang pelabuhan, serta perpindahan intra dan antar moda transportasi. Transportasi kargo lintas laut adalah cara terbesar, termurah, dan paling efisien di dunia untuk membawa barang. Pelabuhan merupakan tempat seluruh muatan sebelum dipindahkan ke alat transportasi lain. Pelabuhan dapat menciptakan peluang kerja yang besar dan pertumbuhan ekonomi ke wilayah tersebut. Perencanaan pelabuhan sangat erat hubungannya dengan rencana dan perluasan kota. Secara umum, ada beberapa pelabuhan dan terminal, tergantung kargo dan tujuan pelayanannya, seperti pelabuhan umum, terminal khusus, pelabuhan perikanan, terminal laut, terminal penumpang atau feri, pangkalan angkatan laut, pusat penelitian, dan lain-lain. Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan pelabuhan, seperti struktur sosial ekonomi suatu negara, perkembangan sejarah, lokasi pelabuhan, ataupun jenis kargo yang ditangani. Hal inilah yang memunculkan 4 kategori utama pelabuhan. Mereka dapat dikelompokkan menjadi 4 model utama, yaitu pelabuhan layanan publik atau public service port, pelabuhan tuan tanah atau landlord port, pelabuhan alat atau tool port, dan pelabuhan layanan swasta atau private service. Model-model ini dibedakan berdasarkan karakteristiknya, seperti penyediaan layanan publik swasta atau campuran, orientasi lokal, regional atau global, kepemilikan infrastruktur, kepemilikan superstruktur dan peralatan, serta status buruh dermaga dan manajemen. Yang pertama, Public Service Port. Model manajemen pelabuhan ini melakukan seluruh rangkaian layanan terkait pelabuhan dan memiliki semua infrastruktur. Umumnya, model ini merupakan cabang dari kementerian pemerintah dan tenaga kerjanya disediakan oleh sektor publik. Meski begitu, beberapa layanan tambahan dapat diserahkan kepada perusahaan swasta. Kelebihan model ini adalah tidak adanya redundansi karena pengembangan suprastruktur dan operasi kargo di bawah tanggung jawab organisasi yang unik atau unity of command. Akan tetapi, model ini memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak berorientasi pengguna atau pasar, kurangnya persaingan internal, menyebabkan inefisiensi, gangguan yang kuat dari pemerintah, dan kurangnya inovasi karena peran swasta yang terbatas. Ada banyak bekas public service port yang berada dalam transisi menuju struktur landlord port, seperti Colombo di Sri Lanka, Navaseva di India, dan Dar es Salaam di Tanzania. Yang kedua, landlord port. Pada landlord port, ada pemisahan antara otoritas pelabuhan publik dan operator swasta. Pelabuhan publik tidak terlibat dalam operasi pelabuhan, sedangkan operator swasta umumnya menjadi pemegang konsesi. Contoh landlord port adalah Rotterdam, Antwerp, New York, dan Singapura. Dalam model pelabuhan ini, sektor publik bertanggung jawab atas perencanaan pelabuhan, bertindak sebagai badan pengawas, serta memiliki lahan pelabuhan dan infrastruktur dasar.
Infrastruktur biasanya disewakan kepada perusahaan operasi swasta atau industri seperti kilang minyak, terminal tangki, dan pabrik kimia. Sementara itu, operator pelabuhan swasta menyediakan dan memelihara suprastruktur mereka sendiri, termasuk bangunan. Mereka juga membeli dan memasang peralatan mereka sendiri di lapangan terminal dan bertanggung jawab atas pengoperasian terminal. Pada model ini, investasi dalam peralatan dan fasilitas suprastruktur tidak diperlukan, yaitu kegiatan komersial oleh perusahaan swasta yang lebih berorientasi pasar dan diborong persaingan. Hal inilah yang mendukung efisiensi dan inovasi sehingga menciptakan dinamika pasar yang kompetitif. Selain itu, manajemen tenaga kerja pelabuhan juga lebih baik. Akan tetapi, model ini memiliki kemungkinan konflik antara tujuan sektor swasta dan kepentingan masyarakat umum, serta adanya resiko footloose. Yang ketiga, tool port. Pada pelabuhan model ini, pemilik pelabuhan atau pemerintah menyediakan alat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pelabuhan. Otoritas pelabuhan menyediakan infrastruktur dan suprastruktur, termasuk derek, peralatan kontrol pelabuhan, dan perlengkapan lainnya. Operator pelabuhan menggunakan peralatan yang disediakan untuk beroperasi. Pelabuhan Chittagong di Bangladesh adalah salah satu contoh tool port. Pelabuhan ini dapat digunakan ketika pemerintah ingin meningkatkan efisiensi pelabuhan dengan keterlibatan swasta, tetapi ingin mendukung operator swasta secara finansial jika biaya investasi untuk peralatan sangat tinggi, dan operator tidak dapat melakukan investasi besar. Akan tetapi, adanya entitas ganda dalam penanganan operasi dan manajemen dapat menimbulkan konflik mengenai penugasan peralatan dan efisiensi operasional. Selain itu, tidak adanya kontrol dapat mengurangi efisiensi tenaga kerja dari pihak swasta. Yang keempat, private service. Private service merupakan model manajemen pelabuhan yang otoritasnya diprivasi sepenuhnya. Hampir semua fungsi pelabuhan berada di bawah kendali swasta, dengan sektor publik mempertahankan pengawasan peraturan standar. Model ini dapat ditemukan di Inggris Raya dan Selandia Baru. Tak seperti model lainnya, lahan pelabuhan dimiliki secara pribadi oleh pihak swasta. Selain itu, operasi pelabuhan dan kinerja manajemennya tidak dipengaruhi oleh keputusan politik, sehingga tingkat efisiensinya lebih tinggi dalam manajemen aset dan sumber daya manusia. Akan tetapi, model ini memiliki kemungkinan penyimpangan dari penggunaan awal, karena tanah pelabuhan dapat dijual kembali untuk kegiatan non-pelabuhan. Ada juga resiko perusahaan swasta yang mengambil keuntungan yang tidak semestinya dengan melakukan monopoli dan kurangnya kontrol dari pemerintah. Jadi, pelabuhan merupakan tempat pelayanan jasa kapal, barang, alat-alat bongkar muat, atau tempat semua muatan akan dipindahkan ke alat transportasi lain. Kita bisa melihat bahwa pelabuhan itu tidak hanya mencakup satu terminal, tetapi mencakup fasilitas yang lebih besar dan berbagai terminal yang akan menangani berbagai jenis kargo. Komposisi terminal inilah yang menentukan peran dan fungsi pelabuhan. Public Service Port dan Tool Port berfokus pada realisasi kepentingan publik. Landlord Port memiliki karakter campuran dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik atau otoritas pelabuhan dan swasta atau industri pelabuhan. Sementara itu, Private Service Port berfokus pada kepentingan pribadi atau pemegang saham. Sekian penjelasan dari Minlog, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.